Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Dharmasraya. Saya Muntaziro dari UPTN 1 Sungai Rumbai. Saya Devi Permatasari dari SMA Negeri 1 Sungai Rumbai. Dan saya Yunik Fajarini dari UPT SD Negeri 08 Sungai Rumbai. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, di mana kami akan berperan sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yunik. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabar Ibu Bu? Alhamdulillah baik Bu Devi. Bu Devi sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah saya juga sehat Bu. Tapi ini Bu, saya ada sedikit problem ini Bu. Makanya saya cari Bu Yunik. Kira-kira Ibu ada waktu untuk saya Bu? Insya Allah ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin saya kesini ya Bu Devi ya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Devi? Iya ini Bu, ini terkait pembelajaran saya di kelas ini Bu. Di awal pembelajaran ini itu di fase F, anak-anaknya itu entah bagaimana ya Bu ya. Kemarin saya masuk di situ cuek sekali, dia tidak welcome sepertinya sama saya gitu kan. Jadi saya bingung juga ya Bu. Kira-kira apalah kendala anak-anak ini gitu ya. Kemudian saya juga di fase F ini kan memang juga baru bagi di sekolah kita nih ya Bu ya. Nah itu saya bingung juga ini Bu, kenapa sikap anak itu seperti itu. Kira-kira apakah Bu Devi sudah menyelidiki masalah ini? Iya Bu, saya sudah menyelidiki. Yang pertama mungkin ya permasalahan itu tadi karena fase F ini baru bagi saya ya Bu, terutama di sekolah kita. Jadi mungkin saya kemarin juga belum melakukan pemetaan Bu terhadap siswa ini. Seharusnya memang saya melakukan tes dulu Bu, supaya saya bisa memetakan anak-anak ini sesuai profil belajar. Berdasarkan pengamatan Ibu Devi, berarti siswa ini tadi apa ya Bu ya? Kurang apa ya? Jadi di sini kira-kira kondisi yang Ibu harapkan itu seperti apa? Kondisi idealnya? Ya, saya mengharapkan siswa saya itu dia interaktif, ya Bu ya, aktif dalam pembelajaran saya. Jadi sehingga materi-materi yang saya sampaikan ke siswa saya itu menarik bagi mereka. Apalagi kan mata pelajaran saya fisika Bu. Mungkin kalau saya hanya terfokus dengan materi dengan konten materi, mungkin mereka mungkin cepat jenuh juga ya Bu ya. Jadi harapan saya siswa saya itu bagaimana bisa melalui pembelajaran saya ini dengan senang, kemudian ada pengalaman yang berharga bagi dia Bu. Kira-kira kalau seperti itu, apa yang akan Ibu Devi lakukan untuk menciptakan kondisi ideal tersebut? Ya, di awal mungkin saya akan merancang dulu Bu. Yang pertama asesmen desmotif tadi ya Bu ya, supaya saya tahu profil belajar murid saya tadi, sehingga saya bisa memetakan mana nanti siswa-siswa saya yang kebutuhannya mungkin kinestetis ya Bu ya, kemudian yang audio dan yang visual. Jadi nanti setelah itu baru saya bisa merancang ya Bu RPP saya sesuai dengan kebutuhan murid tadi ya, RPP berdiferensiasi saya ya Bu, sesuai konten materi saya nanti. Kemudian juga media-media ya Bu yang akan saya sampaikan ke siswa saya untuk kebutuhan siswa saya yang kinestetis seperti apa, kemudian kepada siswa saya yang audio. Selama ini kira-kira ada nggak Bu istilahnya strategi atau media atau metode yang pernah Ibu lakukan sehingga tercapai tujuan pembelajaran murid tersebut? Iya Bu, saya pernah mencobakan ya waktu saya mengajar di kelas 10, itu saya merancang pembelajarannya yang berbasis IT ya Bu ya. Jadi saya melaksanakan diferensiasi produk kepada siswa saya. Jadi saya tidak
mempatok gitu ya Bu ya, siswa saya harus menghasilkan produk yang sama semuanya gitu ya Bu ya. Dan saya memberikan kebebasan kepada siswa saya sesuai potensi dia masing-masing. Kalau misalkan yang auditori, ya mungkin dia bisa membuat produknya yang dengan suara gitu ya Bu ya. Kemudian kalau yang visual, dia bisa juga dalam bentuk video gitu ya Bu ya. Dan ternyata siswa saya itu bisa Bu melakukan atau menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan potensi dia masing-masing. Itu sebenarnya sudah pernah saya lakukan. Jadi mungkin saya akan mencobakan ya Bu ya di kelas 11 ini, karena kan kalau di kelas 11 ini mata pelajaran saya itu sudah penjurusan gitu kan, apa sesuai dengan minat mereka gitu kan. Pasti mereka sudah mengambil fisika pasti karena mereka minat gitu. Itu harapan saya. Jadi dengan minat mereka, harapan saya ya siswa saya bisa lebih mengeksplor lagi gitu mereka masing-masing. Luar biasa ya Bu Devi ya, pengalaman yang berharga ini. Kira-kira kalau diberi peringkat, itu kira-kira di angka berapa Bu Devi? Mungkin masih di tengah-tengah lah Bu, masih sekitar 7,5 lah Bu saya nilainya gitu. Jadi saya berusaha ingin lebih baik lagi Bu gitu kan, supaya bisa bermanfaat juga nanti kepada siswa-siswa saya gitu ya, dalam pembelajaran jauh lebih bermanfaat lagi. Selanjutnya adakah rencana yang akan Ibu lakukan atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk agar tujuan pembelajaran Ibu berjalan dengan baik? Iya Bu, saya akan segera mungkin menyusun asesmen diagnostik ini Bu, karena kan minggu depan itu pembelajaran sudah efektif Bu. Jadi masih ada kesempatan saya 2 hari ini Bu untuk menyusun asesmen itu, dan kemudian saya akan merancang RPP berdiferensiasi ya Bu ya, setelah saya mendapatkan hasil dari asesmen diagnostik itu. Oke. Kira-kira adakah yang membantu Ibu dalam proses atau gagasan Ibu ini? Ya Bu, saya sangat butuh sekali, terutama dari rekan sejawat saya ya Bu ya, yang serumpun untuk berbagi gitu kan masukan-masukannya, dan juga dari wakil kurikulum mungkin ya Bu, terutama dukungannya, dan sudah pasti dari siswa saya itu sendiri gitu ya Bu ya, yang jadi target gitu ya Bu ya. Jadi kalau tidak ada dukungan dari siswa juga rancangan pembelajaran yang saya susun mungkin nggak juga tercapai gitu. Saya jadi sangat membutuhkan sekali dukungan dari siswa saya. Iya, betul sekali Bu Devi. Memang sebetulnya memang seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu memang berperan semuanya ya Bu Devi. Kalau untuk siapa yang membantu sudah. Nah sekarang kira-kira berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakannya? Iya Bu, mungkin untuk menyusun asesmen ini saya butuh waktu 2 hari ini Bu. Jadi hari Senin sudah bisa saya melaksanakan asesmen itu. Jadi nanti hasil asesmen mungkin saya juga butuh waktu 2 hari ya Bu, karena di sini saya fase F itu ada 3 lokal ya Bu ya. Jadi 2 hari dalam melaksanakan asesmen itu. Kemudian saya juga butuh 2 hari untuk menganalisisnya. Nah kemudian saya menyusun RPP berdiferensiasi, mungkin cukuplah waktu sekitar 1 hari ya. Oke, berarti 2 hari Bu Devi ya kurang lebihnya ya. Kira-kira kalau untuk ketepatan waktunya itu kapan bisa Ibu laksanakan gitu? Ya hari Senin saya mulai lebih Bu. Hari Senin saya mulai, dan ya, insya Allah di sekitar hari Kamis itu saya sudah mendapatkan RPP pembelajaran saya. Jadi di minggu depan itu pembelajaran saya mungkin sudah efektif. Oke, baik Bu Devi, semua strategi Ibu sudah. Sekarang tinggal adakah komitmen Ibu dalam menjalankan ide atau gagasan Ibu ini? Ya Bu, jadi saya berharap saya bisa konsisten lagi Bu untuk terus melakukan pemetaan siswa ini sesuai profilnya gitu ya Bu, bukan hanya di tahun pelajaran awal ini ya Bu ya, tapi mungkin di setiap capaian pembelajaran ya Bu ya, karena kan di kelas fase F ini ada beberapa CP-nya, jadi mungkin di setiap CP saya harus melakukan pelaksanaan gitu ya Bu, pembelajaran diferensiasi, terutama untuk
siswa itu juga ya Bu ya, untuk potensi dia supaya kita dulu bisa mengetahui potensi dia. Berarti sudah mantap ya Bu ya. Ya, insya Allah ya Bu ya. Insya Allah semoga bisa berjalan lancar. Nah, kira-kira adakah pihak lain yang istilahnya yang Ibu butuhkan? Iya Bu, mungkin dari pihak luar ya, contoh mungkin seperti orang tua ya Bu ya. Saya juga mungkin butuh dukungan gitu ya Bu dari orang tua siswa, terutama untuk mengontrol pembelajaran siswa-siswa ini di rumah gitu ya Bu. Karena kalau hanya mengharapkan di sekolah gitu ya, mungkin tidak maksimal gitu ya Bu ya. Karena siswa ini mungkin lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Lagi pembelajaran kita kan udah 5 hari kerja nih Bu, jadi lebih banyak waktu libur siswa ini gitu. Biasanya cuma hari Minggu saja. Sekarang hari Sabtu dan Minggu siswa sudah bisa istirahat di rumah. Jadi harapan saya orang tua itu bisa mengontrol siswa anaknya gitu ya Bu dalam 2 hari itu untuk bisa mengulang lagi pembelajaran di rumah gitu kan. Supaya dan orang tua juga harus mengetahui ini potensi anaknya itu di mana. Seperti itu harapan saya. Baik Ibu, sudah saya apa dari penjelasan Ibu tadi sudah bagus. Semoga Ibu dalam menjalankannya diberi kelancaran, maupun itu dari diri Ibu yang sudah konsistensi tadi, maupun dukungan dari kepala sekolah atau stakeholder yang ada di lingkungan sekolah maupun pihak lain. Semoga berjalan lancar asesmen yang akan Ibu lakukan nantinya. Di sini saya bertanya kepada Ibu Devi, kira-kira perasaan Bu Devi bagaimana setelah kita melakukan percakapan coaching ini? Ya lumayan terbuka lah Bu. Tadi itu bingung Bu, ini apa lagi mau dimulai dari mana gitu ya Bu. Jadi ternyata setelah bertukar pikiran sama Ibu gitu ya, saya mendapatkan solusinya, jalan keluar atau langkah-langkah yang harus saya lakukan gitu Bu. Mudah-mudahan saya bisa lebih konsisten nanti ke depannya. Jadi terima kasih ya Bu ya sudah mau berbagi atau sudah mau mendengar keluh kesah saya gitu ya Bu ya. Sama-sama Bu, kita di sini juga sama-sama belajar, mari kita saling berkolaborasi agar tujuan yang ingin kita capai nantinya demi memfasilitasi terutama murid kita dalam mengejar dan menjadi seorang pendidik yang dinantikan kedatangannya di kelas nanti. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya juga Sama-sama Bu Devi. ya, jadi merepotkan nih. Gak apa-apa. Ya, terima kasih ya Bu. Kita sini saling bantu membantu saja. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Devi. Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Mun. Nah ini Bu Yuni, saya ada perlu dengan Bu Yuni. Bu Yuni kan akan melakukan coaching nih. Iya Bu. Sebelum melakukan tuh ada beberapa yang harus dilakukan ya Bu Yuni ya. Jadi di sini saya sebagai observernya akan menjelaskan apa-apa yang akan Bu Yuni lakukan sebagai coach ya. Iya Bu. Di situ nanti Bu Yuni akan menjalin kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya. Jadi kira-kira kompetensi inti dari coaching itu kan ada 3, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nanti selain itu juga menggunakan proses coachingnya tuh dengan cara itu Bu Yuni menggunakan alutita ya. Bu Yuni pasti udah paham itu ya. Jadi di sini kira-kira nanti kompetensi coaching yang akan dilakukan atau dikembangkan oleh Bu Yuni yang mana? Kan ada 3 nih. Iya. Ada. Mungkin bisa ketiga-tiganya Bu. Oh iya bagus Bu Iya. Yuni ya, bagus kalau ketiga-tiganya ya biar lebih mendalam lagi ya. Iya, betul Bu. Jadi di antara ketiganya tuh tentu ada satu yang lebih diutamakan ya dalam melakukan coaching tadi. Kira-kira yang bagian mana Bu Yuni yang akan diambil? Oh, yang akan saya ambil mungkin di sini mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Saya harap saya dapat mendengarkan secara aktif permasalahan dari coaching nantinya sehingga saya bisa menyimpulkan berupa pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga merangsang atau sehingga termotivasi coaching tersebut untuk berpikir kritis menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri gitu. Oh iya Iya.
berarti itu ya. Iya, Yang Ibu inginkan, berarti ingin supaya dia fokus ya menyampaikan semua permasalahan tadi ya. iya Bu. Ah, mungkin hanya itu Bu Yuni yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan coaching nanti. Iya. Kira-kira Bu Yuni udah paham ya? Insyaallah. Ya. Jadi harapan saya sebagai observasi ini Bu Yuni harapannya supaya pelaksanaan nanti bisa berjalan aman, lancar, Iya Bu. sesuai dengan Bu Yuni yang diharapkan. Oke Bu. Hanya mungkin itu aja yang harus dipersiapkan Bu Yuni. Mungkin hanya sampai di sini. Oke. Ya. Baik Bu, terima kasih. Saya mohon izin dan mohon doanya untuk kesuksesan proses coaching saya. Ya, Makasih selamat ya, Bu, semoga ya. lancar ya Bu Yuni Iya, ya. terima kasih ya Bu ya. Bu Yuni, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, Ah. seperti yang Ibu lihat. Alhamdulillah. Ini Bu Yuni pasti udah plong, udah senang ini melaksanakan coaching tadi ya. Iya, alhamdulillah Ah. sekali Bu. Perasaan saya senang Iya. setelah melakukan proses coaching Iya. dengan coach saya tadi. Iya. Bagaimana perjalanannya tadi selama pelaksanaan itu? Apakah ada hambatan atau memang udah sesuai dengan alurnya tadi waktu pelaksanaan? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya berjalan lancar. Karena di sini saya juga menerapkan prinsip dari seorang coach tersendiri, yaitu berupa kemitraan, kemudian kreatif dan maksimalkan potensi Bu. Kemudian di sini saya juga menyampaikannya dengan proses alur tirta. Jadi selain itu kompetensi inti dari coaching sendiri pun sudah saya lakukan, baik itu dari pre-science, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Dan alhamdulillah coach bisa menemukan permasalahan yang dihadapinya sendiri Bu dengan pengajuan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach tersebut memang dapat berpikir kritis dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oh ya bagus ya Bu, ini berarti Iya. udah berjalan lancar ya. Alhamdulillah Dikatakan sudah Bu. udah berhasil lah Iya. dalam pelaksanaan tadi ya. Iya Bu. Kira-kira kan ini udah bagus ya, tentu kita berusaha untuk bagaimana untuk lebih bagus Bagusnya lagi ya. lagi ya, Bu, ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Yuni kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, terutama saya sebagai coach mungkin perlu pendalaman lagi terhadap alur tirta tadi, dari tujuan maupun sampai ke tanggung jawab, sehingga nanti saya memang benar-benar menjadi coach yang memang layak atau baik terhadap coach saya gitu Bu. Iya bagus Bu ya. Nah tadi Bu ini udah punya rencana ke depannya ya, jadi Iya. supaya kita lebih siap menghadapi Iya. namanya kita dalam kehidupan ya banyak sekali permasalahan. Iya, Jadi kita bisa menyelesaikan suatu masalah tuh dengan alur yang tepat. Iya Nah, Bu, gitu betul ya. sekali. Iya. Ya terima kasih Bu ini udah melaksanakan coaching dengan baik. Semoga ke depannya lebih baik lagi. Ya, baik Bu, Ya. terima kasih Iya. atas semuanya. Ya tetap semangat. Iya Bu, Ini terima ya, kasih Bu. semangat. Oke, terima kasih kembali.